Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat dimanapun sahabat berada, selamat siang. Semoga sahabat dalam keadaan sehat ya para sahabat ya. Sehat selalu. Baiklah, pada saat sekarang ini saya juga melakukan istirahat ya sahabat ya. Mungkin sahabat heran kenapa sih saya selalu di sini duduknya gitu. Ini adalah ayunan sahabat. Ayunan dari jaring ya, waring ya, waring pagar ya sahabat ya. Saya potong dan saya jadikan untuk bersantai-santai. Enak di sini sahabat loh. Cabai saya tuh ditiup oleh angin. Wih, seger banget sahabat. Inilah keindahan daripada kebunnya. AC-nya alam banget, suasananya sejuk ya. Di kesempatan siang yang berbahagia pada saat sekarang ini saya melakukan istirahat ya sahabat ya. Barusan saya baru melakukan pembersihan lahan. Udah seminggu lebih sahabat saya melakukan pembersihan, belum selesai. Ini memang melelahkan, tapi ingat juga kalau kita anggap suatu kegiatan itu lelah, maka kita mungkin akan cepat jenuh. Jadi kita tidak boleh menganggap suatu pekerjaan itu adalah suatu hal yang melelahkan. Anggaplah suatu pekerjaan yang kita laksanakan itu adalah suatu hal yang sangat mengasihkan ya sahabat ya. Jadi kemarin saya berbagi cerita tentang masa lalu saya sahabat ya, bagaimana awalnya saya bertani gitu. Sekarang mungkin saya juga akan sedikit berbagi tentang pengalaman saya di saat saya udah beransur-ansur untuk menekuni gitu. Kemarin saya proses belajar ya proses itu memang sulit ya pada waktu itu ya. Silakan aja sahabat lihat nanti di video saya sebelumnya itu tragedi daripada awal saya bertani. Waduh, seru, coba lihat sahabat, seru banget waktu itu ya. Cuman saya tidak akan mengulanginya lagi. Sekarang saya ingin berbagi bagaimana awalnya saya mulai menekuni. Begini ya para sahabat ya. Pada saat saya awalnya telah menekuni daripada berkebun ini, bertani ini karena saya telah merasakan bahwa bertani itu kalau kita telah merasakan hasilnya gitu, mungkin kita akan giat ya, kita akan melaksanakannya. Untuk saya kemarin awalnya saya menekuni kebun bawang ya para sahabat ya. Kebun bawang saya coba itu untuk pengalaman saya itu belum ada apa-apanya ya, baru nol, baru nengok caranya, baru memulai tapi belum tahu apa-apa tentang cara pembudidayaan daripada bawang merah tersebut. Itu pun di saat itu di tempat saya ya, itu belum ada yang mencoba untuk melakukan penanaman bawang merah gitu. Belum ada satupun pada waktu itu ya sahabat ya. Itu baru awal saya yang melakukan, dan baru awal pula saya melakukan. Kira-kira ribet nggak nih sahabat? Belum pernah ada yang coba, terus belum pernah mencoba, ribet memang. Sulit memang ya sahabat ya. Pengalaman belum ada tapi dana ada gitu. Nah, itu sih. Terus untuk pengelolaan bawang merah tersebut, karena saya tidak memiliki ilmu apa-apa, karena saya tidak belum pernah mencoba sebelumnya sedikit pun, maka untuk pengerjaan daripada kebun bawang tersebut memang kami rasakan sangat berat. Kenapa? Di saat pengelolaan tanah aja kami belum mengerti cara mengelola tanah, kami coba gitu, tapi apa yang terjadi? Lelah gitu. Kami naikkan bedengan ya, bibit belum dibikin. Kebetulan kemarin itu kami pakainya bibit dari TSS ya, biji gitu, harus disemai dulu bibitnya. Jadi karena kami belum apa-apa, belum mengetahui tentang cara pengelolaannya, kapan saat pengelolaannya, jadi kerja kami banyak terbuang gitu. Tapi ini menarik sebenarnya pengalaman ini, karena pengalaman ini adalah suatu pelajaran buat kita yang sangat berharga. Itulah guru sejati gitu. Sahabat tahu nggak artinya guru sejati? Guru itu adalah sumber daripada ilmu. Sejati itu bisa kita artikan mungkin artinya baik gitu. Sejati, kebaikan. Jadi guru yang sejati itu adalah guru yang baik. Nah, bisa kita artikan seperti itu ya. Kalau memang saya salah arti ya saya mohon maaf.
ya saya bisanya kayak begitu gitu, artinya begitu ya udah, mungkin itu artinya gitu. Jadi guru yang sejati itu mungkin ada dalam di suatu pengalaman gitu. Jadi jangan disia-siakan pengalaman kita gitu. Kalau kita telah memiliki pengalaman, maka pengalaman itulah yang harus kita kembangkan para sahabat, karena kita selalu liar di dalam mencari pengalaman. Memang banyak sih pengalaman jadinya, tapi kan kita nggak ini ya, nggak fokus satu-satu. Jadi pengalaman kita cari satu-satu aja dulu. Kemarin saya juga liar, sekarang nggak lagi lah. Masa jadi liar ya susah nyarinya. Sahabat, melorot. Nah, jadi lanjut ya kepada pengalaman saya tadi, pengalaman masa-masa berkebun bawang. Itu sebenarnya waktu saya melakukan berbudidaya bawang itu saya gagal. Karena apa? Karena saya waktu itu juga dilanda oleh sebuah banjir gitu. Banjir ya. Pengalaman itu panjang banget ceritanya, Pak. Panjang sepanjang-panjang. Panjang gitu. Jadi untuk pengerjaannya saya memang waktu itu sulit, merasa agak sulit ya. Kita ringkas saja ya sahabatnya. Untuk pengerjaan daripada awal itu gitu, kita belajar itu memang kita rasakan sulit, sahabat. Tetapi kemarin setelah saya melakukan yang untuk yang kedua kali, ketiga kali, keempat kalinya itu masih ditemukan kesulitan-kesulitan gitu. Kenapa? Karena pengalaman itu tidak semerta-merta sama gitu. Tidak mungkin kita alami pada saat sekarang ini begini karena keadaannya seperti ini gitu. Ngerti nggak sih sahabat maksud saya? Ya, udah dengerin aja lah. Kemudian pengalaman itu datang secara kadang-kadang secara tiba-tiba, kadang-kadang pengalaman itu datangnya telat gitu. Ini aneh nih. Tiba-tiba sama telat gitu. Gimana ya maksudnya ya? Kadang-kadang kita menemukan suatu pengalaman yang tiba-tiba itu di waktu kita mungkin sedang melakukan pengelolaan tanah misalnya begini. Jadi di dalam kita melakukan pengelolaan tanah itu datangnya tiba-tiba pengalaman itu gitu kan. Datang hujan, tiba-tiba kan hujan-hujan, kira-kira ternyata tanah kita direndami oleh air. Makanya di pengalaman yang kita ambil daripada situ ya, di situ harus kita tinggikan bedengannya di tempat air. Itu contohnya gitu, harus kita tinggikan agar bedengan kita agar tinggi dan cepat terserap oleh air. Kadang-kadang pengalaman itu telat gitu. Kalau telat maksud saya itu begini sahabat, mungkin di saat kita melakukan suatu kegiatan memasang mulsa misalnya begitu kan, di saat kita melakukan pemasangan mulsa ternyata setelah kita pasang mulsa itu ada yang salah gitu. Mungkin sematnya itu terlalu jarang dan dia dikepak-kepak angin. Jadi setelah kita melakukan penanaman, bawang yang kita tanam tadi setelah numbuh, dia ini tertutup oleh mulsa yang ditiup angin gitu. Itu pengalaman yang telat gitu ya. Itu bahasa saya, sahabat. Mungkin kalau bahasa orang lain cara penyampaiannya beda ya. Tapi kalau mungkin karena itu pengalaman saya, jadi cara nyampainya seperti itu begitu sahabat ya. Jadi pengalaman itu ya sangat berharga sekali ya sahabatnya. Meskipun saya kemarin gagal di dalam budidaya bawang pada awalnya gitu, tetapi saya banyak mendapatkan pengalaman di sana para sahabat. Banyak sekali saya mendapatkan pengalaman. Itu baru di bawang gitu. Dan pengalaman itu sebetulnya pengalaman itu ya suatu guru ya, bagaimana yang saya bilang tadi adalah guru yang sejati, guru ya sumber ilmu yang baik. Maka dari itu untuk pengalaman itu terkadang memang kita rasakan memperolehnya itu sangat sulit. Kenapa? Karena pengalaman itu adalah hasil daripada kerja kita gitu, hasil usaha kita, hasil daripada keseriusan kita gitu. Meskipun kita pernah mengalami kegagalan, itu adalah pengalaman yang sangat berharga, dan kita mengalami kesuksesan itu pengalaman yang luar biasa ya sahabat ya. Semuanya akan kita jadikan pengalaman gitu, dan pengalaman itu akan selalu ada, tak akan pernah berhenti selagi kita mau melakukan gitu, selagi kita ingin mencoba gitu, apapun jenisnya. Dan maka pengalaman itu akan selalu ada gitu. Jadi orang yang kaya akan pengalaman adalah orang yang berani selalu mencobanya. Orang yang selalu mencoba, orang itu akan pengalamannya akan banyak sahabat, akan tinggi pengalamannya. Tidur, orang yang selalu mencoba tidur itu pengalamannya cuma sekedar tidur sahabat. Jadi otaknya juga tidur gitu. Jadi jangan kebanyakan tidur ya sahabat ya. Bergeraklah, cari pengalaman. Aduh, gimana sih tidur mulu? Jangan tidur, cari pengalaman yang betul-betul kita harapkan gitu. Pengalaman itu adalah sebuah inovasi juga ya buat kita ya sahabat ya. Tanpa pengalaman, tanpa
adanya karya. Karya itu pun datangnya dari pengalaman. Pokoknya pengalaman itu segala-galanya lah. Jadi jangan berhenti untuk mencari pengalaman gitu. Dan pengalaman itu kita dapatkan, pengalaman itu bisa kita terapkan apabila kita menekuninya. Jadi supaya pengalaman itu nempel pada diri kita, maka tekuni gitu. Kerjakan segala sesuatu dengan ikhlas dan jangan putus asa ya para sahabatnya. Tidak boleh kita cepat-cepat putus asa. Kalau kita cepat-cepat putus asa ya pengalaman tadi akan berhenti sendirinya di situ gitu. Berhenti di putus asa yang tadi gitu. Mungkin banyak lagi pengalaman-pengalaman yang akan saya sampaikan ya sahabat ya. Baiklah, nanti kalau memang pengalaman itu adalah suatu hal yang sangat penting, maka saya akan membagikan pengalaman-pengalaman yang penting itu kepada sahabat-sahabat semua. Ya sahabat ya. Oke. Oke sahabat. Oke. Mungkin tapi sedikitlah saya ulas dulu penyampaiannya tadi ya para sahabat ya, tentang pengalaman saya berkebun bawang. Sebenarnya waktu itu saya melakukan kebun bawang itu memang dari tidak ketahuan apa-apa, jadi saya cari guru. Nah, saya coba hubungin guru saya kerepotan waktu itu sama saya. Karena apa? Karena saya nanya terus, padahal guru saya jauh daripada saya waktu itu para sahabat, jauh. Jadi dia kadang-kadang saya datang ke situ lagi melakukan kegiatan yang lain, ya datang saya kegiatannya terhambat gitu. Aduh, melelahkan mungkin karena mungkin ya waktu itu guru saya ya, mohon maaf ya guru ya waktu itu ya. Tapi guru saya tidak pernah mengabaikan saya waktu saya datang berkunjung ke situ untuk belajar. Mereka langsung beliau langsung menyambut saya, wah silakan Pak. Waduh, sambutannya hangat luar biasa ya sahabat ya. Itu juga salah satu guru sejati buat saya ya sahabat ya. Akhirnya pada akhirnya ya bawang saya alhamdulillah selamat. Cuman waktu bawang saya yang itu yang dihadiri oleh bupati loh sahabat. Bupati yang menghadiri acara untuk pemanenan bawangnya. Lumayan bagus waktu itu, tetapi setelah 3 hari setelah acara itu kami namakan dulu panen perdana di Desa Kinali ya, panen perdana bawang merah di Desa Kinali. Panen perdana di Desa Kinali untuk bawang merah itu kami dulu yang melakukan. Hasilnya disaksikan gitu oleh ratusan orang yang datang waktu itu, dan beberapa dari pihak-pihak pemerintahan ya yang datang, mulai dari Polsek ya waktu itu, Babinsa ya, itu datang semuanya gitu menyaksikan. Tapi ya istilahnya orang saya ya bilang malang tidak bisa diraih ya, mujur tidak bisa ditolak gitu, terbalik kali ya. Nah, ya mungkinlah seperti itulah kira-kira bahasanya ya sahabat ya. Jadi kami 3 hari setelah itu direndam oleh banjir selama 3 hari, maka bawang kami mengalami kebusukan gitu, busuk buah pada waktu itu. Tapi kami tidak merasakan kerugian di situ karena saya telah mendapatkan pengalaman yang sangat berharga di masa-masa itu, dan pengalaman itu saya petik setelahnya gitu. Saya coba terus, yang saya kembangkan terus, akhirnya saya udah mulai agak bisa gitu. Tapi belum sebatas bisa gitu kan, belum sebatas mahir gitu. Masih ada lagi pengalaman-pengalaman yang harus saya lakukan, yang harus saya cari, karena pengalaman itu tidak ada batasnya para sahabat ya, tidak ada batasnya ya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe ya sahabat ya. Oke.